Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu sebagai pengampu seminar ISS pada sore ini dan teman-teman sejawat kelas yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 6 selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada sore ini. Baik teman-teman, kelompok 6 akan mempresentasi ASKEP pada anak atau bayi dengan penyakit Crohn. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk membacakan hasil. Baik, di sini saya akan presentasi ASKEP. Apa itu penyakit Crohn? Penyakit Crohn adalah penyakit radang kronis dan persisten yang dapat menyerang bagian manapun dari saluran pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Penyakit Crohn adalah peradangan kronis pada dinding usus, biasanya mempengaruhi usus kecil bagian bawah, usus besar bagian atas, atau keduanya. Tetapi dapat mempengaruhi bagian manapun dari saluran pencernaan. Next. Untuk etiologi penyakit Crohn, hingga saat ini penyebab pasti penyakit Crohn belum diketahui. Banyak mediator inflamasi telah diidentifikasi pada penyakit Crohn. Mediator ini memiliki peran penting dalam patologi dan gambaran klinis penyakit. Penyakit Crohn ditandai dengan peningkatan rekrutmen dan retensi makrolat, efektor, neutrofil, dan sel T di usus yang meradang. Sel-sel ini menjadi aktif dan melepaskan sitokin proinflamasi. Untuk faktor resiko penyakit Crohn, pemicu yang memungkinkan aktivitas respon imun pada penyakit Crohn adalah patogen atau belum teridentifikasi. Respon imun terhadap antigen intraluminal atau seperti protein dari susu sapi, atau proses autoimun di mana terdapat respon imun yang kompatibel dengan antigen intraluminal. Ada juga respon yang tidak tepat terhadap antigen atau misalnya perubahan fungsi penghalang. Mirip dengan yang terjadi pada sel epitel usus. Next. Baik, selanjutnya untuk tanda dan gejala. Tanda dan gejala penyakit Crohn bervariasi dari yang ringan sampai berat selama kondisi relaps, atau bisa berkurang bahkan hilang selama remisi. Selain itu, tanda dan gejala lain dari penyakit Crohn meliputi demam, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, lemah badan, keringat malam, retardasi mental, amenorea, diare, buang air besar berlendir sampai berdarah, diarea malam hari, inkontinensia, konstipasi sampai obstruksi, nyeri perut sampai kram, tanesmus, mual dan muntah, artropati, perifer, erythroderma nodosum, pyoderma gangrenosum, skleritis, episkleritis, uveitis, dan kolangitis sklerosis primer. Next, Mbak. Baik, yang selanjutnya adalah pathway dari penyakit Crohn. Berikut untuk pathway-nya bisa sambil dibaca dan pelajari ya teman-teman. Boleh next, Mbak. Yang selanjutnya adalah penata laksanaan secara medis. Untuk yang pertama adalah penata laksanaan umum dengan cara pemberian antibiotik seperti metronidazole dan perbaikan kondisi umum pasien dan tata laksana nutrisi yang adekuat.
Untuk penata laksanaan yang kedua yaitu penata laksanaan farmakologik. Dibedakan berdasarkan aktivitas penyakit, yaitu pada kondisi peradangan aktif dapat diberikan golongan kortikosteroid seperti budesonid, metilprednisonol, dan prednisone, serta golongan asam 5 aminosalisilat seperti mesalasin dan sulfasalasin. Untuk yang ketiga adalah penata laksanaan operatif. Diberikan bila pengobatan konservatif atau farmakologis tidak berhasil dan terdapat komplikasi fistula, perforasi, dan abses. Next, Mbak. Baik, yang selanjutnya ada asuhan keperawatan, pengajian. Yang pertama, identitas. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Yang ketiga, riwayat penyakit dahulu. Keempat, riwayat penyakit keluarga. Kelima, riwayat psikososial dan spiritual. Selanjutnya, riwayat biopsikososial spiritual. Selanjutnya, riwayat pengajian nyeri. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Yang selanjutnya, pemeriksaan head to toe. Baik, next. Untuk diagnosa keperawatan 1, nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisiologis. Data subjektifnya, pasien mengeluhkan nyeri perut, diare, kelelahan, feses bercampur, lendir, dan darah. Untuk data objektifnya, diare berwarna kuning kecoklatan, P. Nyeri timbul saat BAB, Q. Rasanya seperti diremas-remas, R. Sekitar perut, S. 7. Tes BAB. Oke, untuk SLKI dari tingkat nyeri dengan label L08066 setelah diberikan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, muntah menurun, mual menurun, membaik, tekanan darah membaik, nafsu makan membaik. Next, Mbak. Baik, untuk psikinya yaitu manajemen nyeri dengan label I08230. Observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, dan kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah monitor analgetik. Kemudian untuk terapeutiknya berikan teknik non-farmakologi. Next, Mbak. Strategi meredakan nyeri secara mandiri, mengurangi nyeri. Farmakologis untuk nyeri. Untuk kolaborasinya, konex, Mbak. Baik, selanjutnya mengenai diagnosa keperawatan yang kedua, yakni defisit nutrisi dengan kondisi klinis terkait penyakit Crohn. Untuk data subjektifnya, pasien mengeluhkan nafsu makan menurun, adanya mual, muntah. Untuk data objektifnya, berat badan menurun 10% di bawah rentang ideal, pasien terlihat lemas. Next, Mbak. Selanjutnya mengenai SLKI, yakni status nutrisi dengan label L03030. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan nutrisi pasien membaik dengan kriteria hasil, porsi makanan yang dihabiskan membaik,
kekuatan otot pengunyah membaik, kekuatan otot penekan membaik, serum albumin membaik, verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi membaik, pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat membaik, pengetahuan tentang pemilihan minum yang sehat membaik, pengetahuan tentang asupan nutrisi yang sehat membaik, penyiapan dari penyimpanan makanan yang sehat membaik, penyiapan dari penyimpanan minuman yang sehat membaik, sikap terhadap makanan atau minuman sesuai dengan tujuan kesehatan membaik. Next, Mbak. Nyeri abdomen membaik, diare membaik, berat badan membaik, indeks massa tubuh atau IMT membaik, frekuensi makan membaik, nafsu makan membaik, bising usus membaik, dan membran mukosa membaik. Baik, untuk intervensinya kami mengangkat manajemen nutrisi dengan label 03119. Untuk observasinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, identifikasi penggunaan perlunya selang nagogastrik, monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk terapeutiknya, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. Fasilitasi menentukan pedoman diet, misal piramida makanan. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Next, Mbak. Berikan makanan tinggi kalor dan tinggi protein. Berikan suplemen makan jika perlu. Hentikan pemberian makan jika selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Untuk edukasinya, ajarkan posisi duduk jika mampu. Ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misal reda nyeri, antiemetik jika perlu. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Baik, untuk selanjutnya diagnosa keperawatan yang ketiga, diare dengan kondisi klinis terkait Crohn disease. Untuk data subjektifnya, pasien mengatakan diare lebih dari 6 kali dalam sehari, terdapat nyeri di abdomen. Untuk data objektifnya, BAB pasien berwarna kuning kecoklatan, tidak ada darah, feses, lembek, terdapat bising usus yang hiperaktif. Next, Mbak. Untuk SLKI, eliminasi fekal. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan eliminasi fekal membaik dengan kriteria hasil, kontrol pengeluaran feses meningkat, urgensi menurun, nyeri abdomen menurun, kram abdomen menurun, konsistensi feses membaik, frekuensi defekasi membaik, peristalitik usus membaik. Next, Mbak. Untuk intervensinya, manajemen diare dengan label I03101. Observasinya, identifikasi penyebab diare, misal iritasi gastrointestinal, proses infeksi, malabsorpsi, ansietas, stres, obat-obatan, pemberian botol susu. Identifikasi riwayat pemberian makanan. Identifikasi gejala invaginasi, misal tangisan keras, kebutakan pada bayi. Monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi feses. Monitor tanda dan gejala hipovolemia, misal takikardia, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun.
turgor kulit menurun, mukosa kulit kering, CTR melambat, BB menurun. Monitor iritasi dan ulserasi kulit di daerah perianal, monitor jumlah dan pengeluaran diare. Next. Untuk terapeutiknya, berikan asupan cairan oral, misal larutan garam gula, oralit, radialit, renalit, pasang jalur intravena, memberikan cairan intravena, misal trigger asetat, trigger laktat. Jika perlu, ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit. Ambil sampel feses untuk kultur jika perlu. Untuk edukasinya, anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap. Anjurkan menghindari makanan pembentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. Anjurkan melanjutkan pemberian ASI. Next. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian obat antimolilitas, misal loperamid, difenoksilat, kolaborasi pemberian antispasmodik atau spasmolitik, misal lapaverin, dextrabeladona, mebavirin, kolaborasi pemberian obat pengeras feses, misal atapuoid, smetid, valin paklit. Baik, penyampaian materinya sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, dari paparan tadi bahwa ada plus dan minusnya terkait hal ini kan membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan dari audiens ada yang mau menanggapi. Baik teman-teman, demikian tadi diskusi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam memimpin jalan diskusi pada siang ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.